Pemirsa, serangan Zionis Israel ke wilayah Iran pada dini hari 13 Juli lalu direspons dengan serangan balasan Iran ke sejumlah titik militer di wilayah pendudukan Zionis Israel. Iran menggunakan ratusan rudal balistik hypersonik yang mampu membobol sistem pertahanan udara Zionis Israel. Kami akan perlihatkan kepada Anda bagaimana di layar itu adalah titik-titik seperti ada Tel Aviv, kemudian ada Haifa di sini, yang mampu ditembus oleh rudal maupun drone Iran. Serangan Iran ini adalah balasan atas serangan Israel ke Iran pada tanggal 13 Juli lalu. Dan hampir seluruh wilayah pendudukan Israel ini mengeluarkan peringatan bahaya bagi pemukim Israel. Akibat serangan balasan Iran ini, Israel mengklaim ada 24 pemukim yang tewas tanpa merinci apakah mereka adalah personil militer aktif atau bukan. Sementara itu, akibat serangan Israel yang membabi buta ke wilayah Iran, sedikitnya ada 24 warga, maksud kami 224 warga Iran yang terbunuh, termasuk 70 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Bagaimanakah sebetulnya kondisi terkini di Iran? Sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV di kota Qom, Iran, ada Ismail Amin. Ismail, apakah serangan Israel ke Iran masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Mbak Sylvia, kami laporkan bahwa sejam yang lalu masih terjadi serangan yang dilancarkan Israel ke Iran. Tapi disebutkan bahwa serangan tersebut bukan berasal dari Israel, tapi berasal dari agen-agen Israel yang berada di dalam Iran. Mereka menggunakan drone-drone maupun roket-roket kamikaze yang dirakit. Oleh karena itu, pemerintah Iran maupun pasukan keamanan Iran dengan cepat melakukan aksi penyergapan dan penanggapan agen-agen yang berada di wilayah Iran. Baru-baru saja terjadi ledakan di Mashhad, walaupun disebutkan bahwa itu adalah ledakan serangan Israel, namun sekali lagi dikatakan itu adalah agen Mossad yang melakukan aksi teror. Begitupun juga aksi-aksi yang gencar dilakukan di Tehran, termasuk ledakan di dekat Bandara Imam Khomeini, itu disebutkan adalah aksi-aksi teror. Bahkan kemarin dua komandan Iran, badan intelijen dari badan intelijen tewas dalam serangan aksi teror tersebut. Namun secara umum aktivitas warga masih tetap normal, terutama kami di kota Qom ini masih terhitung stabil. Masyarakat juga beraktivitas sebagaimana biasa, tidak ada aktivitas yang diliburkan, dan masyarakat seperti biasa pada sore hari mungkin akan keluar ke taman-taman sebagaimana aktivitas mereka menjelang maghrib. Oke. Baik, jadi memang ada dua jenis serangan yang dilakukan Israel kepada Iran ya. Yang satu memang sudah berasal dari dalam Iran sendiri, jadi Israel ini mempunyai agen-agen yang berada di dalam Iran. Mereka lah ini yang melakukan serangan dari dalam, kemudian serangan yang berasal dari luar Israel kemudian masuk ke Iran. Nah pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku mereka punya bukti bahwa Amerika Serikat terlibat dalam serangan Zionis Israel ke Iran. Ia mengatakan bahwa punya bukti yang terdokumentasi dengan baik dan kuat bahwa ada dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Zionis Israel untuk bisa menyerang Iran. Sementara itu, dari sisi pemerintahan Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat langsung Donald Trump membantah apa yang disampaikan bahwa mereka terlibat dan berharap Iran Israel bisa mencapai kesepakatan. Bahkan Trump mengatakan bahwa terkadang Israel Iran harus bertempur terlebih dahulu sebelum mencapai kesepakatan. Namun Trump juga tetap menegaskan bahwa Washington akan selalu mendukung Israel. Nah pemirsa, bagaimana sebetulnya sikap Indonesia terhadap eskalasi serangan ke Iran oleh Israel dan sebaliknya yang dikhawatirkan bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Bagaimanakah Indonesia merespons eskalasi itu? Sudah bergabung bersama kami adalah Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Pak Abdul Qadir, jadi bagaimana sikap Indonesia terhadap ketegangan yang terjadi antara Israel dan Iran? Terima kasih Sylvia. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan pernyataan secara tegas bahwa kita mengutuk serangan Israel ini terhadap Iran.
karena jelas tindakan tersebut merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional, terutama Piagam PBB. Tindakan tersebut jelas merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional yang akan memperburuk situasi dan menimbulkan ketegangan di kawasan serta berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Konflik ini tentunya mendorong pembahasan di berbagai forum internasional, misalnya di Dewan Keamanan dan Badan Energi Atom Internasional. Untuk di pembahasan di Dewan Keamanan, kemarin sudah ada pembahasan bahwa bagaimana masyarakat anggota Dewan Keamanan merespon peristiwa ini. Seperti kita ketahui, tidak banyak yang dapat diharapkan karena perbedaan pandangan yang sangat tajam di antara anggota Dewan Keamanan. Walaupun Sekjen PBB secara tegas dan beberapa negara anggota Dewan Keamanan lainnya memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia, bahwa mereka semua mengutuk semua bentuk upaya untuk mendorong eskalasi militer di kawasan PBB, serta kembali kepada kewajiban setiap negara untuk tidak menggunakan penggunaan kekuatan militer terhadap keutuhan wilayah negara lain. Hal ini juga sudah disampaikan di Wina, karena kami juga baru mendapat laporan bahwa Dubes RI di Wina telah menghadiri pertemuan khusus atau yang disebut dengan pertemuan darurat di Badan Energi Atom Internasional yang secara khusus membahas masalah ini. Di samping menekankan kembali berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan Israel, terutama yang berkaitan dengan larangan untuk menyerang instalasi nuklir sebuah negara, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko yang berbahaya dan ancaman terhadap manusia serta lingkungan hidup. Karena jadi aturan internasional itu menegaskan bahwa bukan hanya kita dilarang melakukan agresi ke negara lain, tapi juga negara dilarang untuk melakukan serangan terhadap instalasi nuklir dalam keadaan apapun, karena dampaknya terhadap manusia, terhadap lingkungan hidup, dan juga integritas rejim non-proliferasi. Yang lebih penting lagi, Indonesia selalu mendorong agar setiap negara dapat menyelesaikan persoalan ini, menyelesaikan semua perbedaan ini secara damai, dan kita percaya solusi diplomasi pasti lebih baik karena penyelesaian melalui perang bukan merupakan pilihan yang baik, karena akan pasti berakhir dengan menimbulkan kehancuran dan tidak sejalan dengan kepentingan semua negara. Baik, jadi Indonesia tegas mendukung langkah diplomasi secara damai untuk bisa menyelesaikan ini. Nanti saya akan kembali kepada Anda, Pak Abdul Qadir, tapi kita akan lihat lagi pemirsa bagaimana perbedaan serangan yang digencarkan oleh Israel dan Iran. Serangan antara Israel dan Iran ini memiliki perbedaan. Kami sudah membuat rangkuman perbedaannya seperti apa. Kalau di Israel itu menyerang secara tiba-tiba, kemudian juga menyerangnya tanpa alasan dengan dalih mencegah serangan yang akan dilakukan Iran. Sedangkan kalau Iran, mereka menyerang sebagai respons atau sebagai balasan terhadap Israel untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Selain itu, serangan Israel juga menyasar ke permukiman warga sipil, sehingga mengakibatkan ratusan warga sipil Iran terbunuh. Sedangkan Iran menyerang situs militer Israel dan memberikan peringatan sebelum melancarkan serangan balasan tersebut. Saya akan bergabung bersama dengan pengamat Timur Tengah, Mas Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, kalau Israel berdalih serangan yang tiba-tiba ke Iran itu merupakan langkah pencegahan katanya terhadap serangan yang mungkin dilakukan Iran, apakah Anda melihat dalih Israel untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap genosida yang dilakukan Israel ke Palestina? Apakah itu hanya excuse saja, Mas Hasibullah? Terima kasih, Sylvia. Sebelum kita lebih dalam bicara tentang aspek politik dari perang ini, saya ingin memulai dari ucapan empati dan bela sungkawa untuk para korban yang di hari keempat ini makin banyak dari kedua belah pihak, terutama dari warga sipil. Saya rasa ini harus menjadi concern kita semua. Kita tidak inginkan ada perang, karena perang itu kebanyakan menimbulkan dari warga sipil yang tidak ada kaitan dengan persoalan yang diperdebatkan oleh elit-elit yang ada. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan Mbak Sylvia, itu sebenarnya menjadi perdebatan secara hukum.
Jadi kalau memang pasal 51 itu dimungkinkan dari piagam PBB dimungkinkan untuk sebuah negara menyerang negara lain dengan alasan mengantisipasi serangan yang mungkin datang dari negara yang diserang, maka dalam konteks yang dialami Iran hari ini, maka mereka lebih berhak lagi untuk melakukan sebuah serangan balik, karena yang dialami Iran bukan lagi asumsi serangan, tapi memang realitas serangan yang sudah terjadi. Bahkan kalau dilihat dari waktu-waktu sebelumnya, itu bukan hanya pertama. Kita lihat krisis pertama di bulan April 2024, di mana Iran juga sudah diserang konsulatnya, maka kemudian timbul krisis itu. Lanjut kemudian pada periode Oktober 2024 juga, itu sama, di mana tokoh penting, tamu penting datang ke Iran lalu kemudian dieksekusi oleh Israel sedemikian rupa. Awalnya nggak ngaku, tapi akhirnya Israel mengaku dengan penuh bangga memang dia yang membunuh seluruh tokoh-tokoh itu. Jadi itu konteks menurut saya yang akhirnya Iran itu melakukan sebuah pembelaan diri. Saya melihat sampai detik ini Iran ingin menampakkan kepada dunia secara konsisten bahwa dia tetap sebenarnya tidak ingin berperang, dan kalau dia diserang dia bisa berperang. Dan bahkan yang terbaru dikatakan kepada para mediator, karena sekarang dunia sudah mulai bersuara dan mencoba untuk mengambil langkah deeskalasi. Kita lihat suaranya Turki, kita lihat suaranya Indonesia sendiri, ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga, dan unsur-unsur pemerintahan lain. Jelas sudah mulai ada dorongan agar kedua belah pihak kembali ke meja perundingan, kembali kepada penyelesaian secara hukum. Dan kata Iran kepada mereka yang mau jadi mediator, kalau ingin mediasinya sukses, maka sampaikan kepada mereka yang menyerang, maksudnya Israel, agar berhenti menyerang. Terus Iran menyampaikan kalau kami tidak diserang, kami juga tidak akan menyerang. Jadi saya melihat ini sebenarnya ancang-ancang ya secara politik, pertarungan di antara kedua belah pihak untuk berperang di level legal, terutama di tingkat internasional. Oke, baik. Pertarungan atau ketegangan antara dua belah pihak, Israel dan Iran ini dikhawatirkan Mas Hasibullah, Pak Abdul Qadir, dan juga Mas Ismail yang berada di Iran itu dapat memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu, pemirsa. Tapi kabar harus jeda terlebih dahulu. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Iran berkali-kali menjadi sasaran serangan Israel karena selama ini Iran turut membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Ulah Israel ini kemudian dibalas oleh Iran, lalu apa dampaknya bagi kawasan Timur Tengah dan secara global? Saya kembali bergabung bersama dengan 3 narasumber. Kembali ke Mas Ismail, kontributor kami yang saat ini berada di kota Qom, Iran. Mas Ismail, jadi apakah serangan Israel ke Iran itu mempengaruhi kekuatan Iran untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina? Ya Mbak Sira, kami Halo Mas Ismail. kan menyambung ya. Silakan. Jelas. Pertanyaannya tidak terdengar. Oke, saya ulangi kembali. Jadi serangan Israel ke Iran apakah mempengaruhi kekuatan Iran untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina? Mbak, sejak serangan Iran yang diterima Israel memang bukan pembelaan, dan diharapkan serangan ini tidak lagi akan tidak terus Oke, baik, sayang sekali Mas Ismail, suaranya terganggu. Saya coba pindah dulu ke narasumber yang lain ya. Pak Dirjen, jadi bagaimana perlindungan WNI di Iran saat ini? Apakah Kementerian Luar Negeri juga bersiap untuk memulangkan atau mengevakuasi WNI jika ternyata eskalasi antara Iran dan Israel semakin tinggi? Kesiapan itu sudah pasti, dan sekedar informasi bahwa berdasarkan catatan kita saat ini, catatan di KBRI Tehran, jumlah WNI yang menetap di Iran menurut perkiraan kami sebanyak 386 orang, dengan total 258 orang berada di kota Qom, mayoritas pelajar, dan kota-kota lainnya misalnya Tehran, Mashhad, dan Isfahan.
Sejauh ini belum ada laporan adanya WNI yang terdampak akibat serangan tersebut. Saat ini KBRI Tehran bersama dengan Kementerian Luar Negeri terus memonitor perkembangan situasi di lapangan maupun kondisi WNI di Iran melalui berbagai saluran komunikasi termasuk WhatsApp group misalnya, dan kita juga menunjuk narahubung ataupun koordinator WNI di berbagai kota tertentu. Guna mengantisipasi perlunya evakuasi WNI, KBRI Tehran juga telah mempersiapkan kebutuhan logistik, kendaraan, peralatan, dan juga yang lebih penting lagi skenario evakuasi yang nanti akan kita lakukan apabila memang diperlukan. Dan Kemlu dan perwakilan yang terkait, saya katakan perwakilan terkait karena memang proses evakuasi ini diperkirakan tidak hanya melibatkan perwakilan RI di Tehran, namun juga akan melibatkan perwakilan-perwakilan RI di sekitar Iran. Karena kemungkinan kita akan memerlukan bantuan mereka, dan kita telah melakukan simulasi untuk rencana evakuasi WNI tersebut. Sekiranya dalam waktu dekat harus dilakukan evakuasi. More or less seperti itu, Sylvia. Baik. Persiapan dan antisipasi pastinya sudah ada ya untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi ke depan. Seperti pertanyaan saya tadi ke Mas Ismail, Mas Hasibullah. Jadi apakah Anda juga melihat serangan Israel ke Iran ini dapat mempengaruhi kekuatan Iran untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Memang ya. Maaf kepada siapa ini? Mas Hasibullah? Oh maaf. Ya, oke. Mbak Zilvia, kalau kita ngikutin dari pembahasan ini semenjak breaking news Metro TV hari Jumat pagi, saya sudah sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan menyerang Iran itu bagian daripada satu langkah untuk memenangkan 3 kepentingan atau bahkan 4 kepentingan sekaligus. Yang pertama, memang upayanya adalah untuk menyelesaikan persoalan dengan Hamas di Gaza, karena kita tahu terakhir sebelum perang ini muncul, Trump itu sudah menekan Netanyahu untuk segera mengakhiri perang di Gaza. Dan kaitan dengan pertanyaan tadi, saya yakin perang ini tidak akan mengurangi apapun dari komitmen Iran untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua, tujuan yang ingin didapat oleh Netanyahu adalah dia ingin membalikkan situasi politik dalam negerinya yang belakangan menjadi cukup terjepit, terutama dengan adanya RUU pembubaran Knesset, walaupun memang kenyataannya akhirnya dimenangkan oleh kubunya Netanyahu. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, dengan menyerang Iran maka ingin agar Iran tidak menjadi ancaman di masa yang akan datang, terutama dengan program nuklirnya. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, lewat serangan ini Netanyahu ingin membalikkan dukungan dunia yang mulai meninggalkan Israel, diupayakan agar mulai kembali kepada Israel. Nah, persoalannya di hari keempat ini kalau saya ikutin, sepertinya 4 kepentingan yang diharapkan didapat oleh Netanyahu dalam satu kebijakan itu justru terancam, justru berbalik arah. Misalkan dalam konteks dukungan internasional, sampai hari ini tidak ada yang betul-betul membalikkan badannya. Ada Prancis sudah mengatakan akan mendukung, tapi sampai hari ini menjadi sebuah pernyataan sejauh yang saya tahu. Bahkan Amerika sendiri, ini ada dinamika tersendiri Mbak Sylvia, saya baca dari beberapa perkembangan, misalkan 2 yang saya angkat sebagai contoh, bahwa Amerika tidak kembali kepada posisi semulanya dalam mendukung Netanyahu. Yaitu ketika Trump mengatakan bahwa ada kalanya Iran dengan Israel itu hancur-hancuran. Jadi ini kayak semacam, kalau cara Indonesia, orang kesal yang sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk tidak menjadi perang, tapi tetap Netanyahu ngambil di tikungan dan langsung menyerang. Dan persoalannya sampai hari ini Trump tidak betul-betul kembali langsung memberikan dukungan tanpa batas. Justru yang terbaru ini saya baca juga upayanya dari Netanyahu menyampaikan kepada media-media di Barat, kalau tidak salah di Fox News saya melihat bahwa yang dijadikan musuh oleh Iran sebenarnya adalah Trump. Nah, Netanyahu mengungkit peristiwa-peristiwa bagaimana Trump yang sebenarnya berdosa kepada Iran. Misalkan pembunuhan Jenderal Sulaimani. Misalkan juga penganuliran kesepakatan nuklir yang waktu itu dengan pemerintahan Obama. Saya melihat di balik semua ini sebenarnya Netanyahu sudah mulai mengeluarkan kartu-kartu terakhirnya
untuk Oke. betul-betul meyakinkan Amerika untuk segera turun tangan dan kalau perlu Amerika yang perang, lalu kemudian Netanyahu yang duduk di kantornya. Karena saya melihat polanya kurang lebih sama. Netanyahu menginginkan ini musuh-musuhnya segera berakhir, tapi kalau Baik. perlu dia tidak perlu keluar peluru. Itulah yang bisa kita baca dari misalkan rontoknya Basharul Assad. Oke, Basharul Assad baik. rontok nggak perlu Netanyahu susah-susah untuk mengajukan itu, karena Oke. momennya adalah Basharul Assad sudah ditinggal oleh Rusia, kemudian Iran juga lagi berantem, Hizbullah lagi berantem, jadi selesai. Nah, Baik, Mas saya Hasibuan. melihat ini justru mengarah kepada tanda-tanda memang ada kayak semacam hubungan yang belum pulih di antara Netanyahu dengan Trump. Jadi Oke. apakah akan seperti ini ke depan? Kita lihat bagaimana perkembangannya lagi. Tapi di hari keempat saya melihat perkembangan ke arah sana cukup terlihat dengan jelas. Baik. Tampaknya Mas Ismail sudah bisa bergabung lagi ya. Mas Ismail, jadi singkat saja, apakah Iran akan kembali membalas serangan dari Israel? Ya, melihat kemarin dan serangan pada sore hari. Maka itu memberikan pesan kepada Israel bahwa mereka hanya bisa menyerang pada malam hari, tidak bisa melakukan pesan dan kerja dari juru bicara serangan perlu supaya Israel menyatakan bahwa sampai bisa mengalami kehancuran. Baik, kalau begitu Mas Ismail Amin, terima kasih atas laporan Anda. Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir, dan juga Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.